300 mikrogram. Kakaknya 300 mikrogram, lihat di etalase Domiclin atau di Dokter Miayu ya kak. Kakak 12 Kustri, Natosera itu fungsinya untuk, sebenarnya Natosera itu fungsinya untuk mengikat kelebihan kalsium. Jadi dia mencegah hiperkalsemi dalam pembuluh darah kita. Dia memperbaiki aliran darahnya, kemudian menyeimbangkan. Dia tuh Natosera tuh menyeimbangkan. Kalau misalnya ini ada jadi penyumbatan karena kekentalan gitu ya, jadi dia diseimbangkan gitu. Natosera bisa untuk menurunkan hiperagregasi. Tapi kita harus samain dulu definisi secara langsung, shoot gitu apa semuanya lewat mekanisme ya kakak 12 Kustri ya. Artinya hiperagregasi itu bisa terjadi karena ada faktor oksidasi juga dari gula. Harap diperhatikan pola makannya bagaimana ya Ibu 12 Kustri. Apakah sudah bagus pola makannya, tidak makan gula, junk food, ultra processed food, itu juga harus diperhatikan. Tapi silakan kalau mau ikhtiar pakai Natosera ya Ibu 12 Kustri ya. Dok, dosis kolagen berapa? Kakak, kolagen itu tergantung ya kakak. Ada yang 2 gram sampai 5 mg per 2 sampai 5 mg 5 gram per hari. Dok, gimana untuk sakit lambung gara-gara kebanyakan makan pedas dan asem? Gastritis itu kakak. Kakak, aku sakit GERD, aku nggak pernah masalah kalau waktu aku konsumsi pedas dan asem dulu waktu aku masih zaman-zamannya masih muda gitu ya kak. Aku nggak masalah, aku GERD, aku nggak masalah makan pedas dan asem. Kalau masalah makan pedas dan asem tuh gastritis kakak. Pakai paket gastritis. Dok, zinc quercetinnya bisa dikonsumsi untuk mama saya yang autoimun rheumatoid arthritis. Kakak, di dalam zinc quercetin ada vitamin C. Vitamin C itu tidak boleh dikonsumsi untuk pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Mamanya berapa fungsi ginjalnya? Kalau mamanya fungsi ginjal di atas 90 boleh konsumsi zinc quercetin. Kakak, karena semakin kita tua, penurunan fungsi ginjal itu akan semakin terjadi. Jadi untuk orang tua yang sekiranya mau konsumsi suplemen vitamin C, kemudian untuk glukosamin, dari aku cek dulu gula itunya kak, fungsi ginjalnya berapa. Kalau normal silakan. Kalau untuk TBC paru 20.000 IU kakak, 10.000 tuh untuk sehat walafiat. Kalau TBC itu kan berarti kan ada faktor resiko kan kakak, 20.000 IU. Anak saya 3 tahun dok, oke, alergi ya tadi ya, anaknya 3 tahun ya kak. Untuk anak yang alergi 3 tahun, vitamin D3 sudah dikonsumsi belum? Vitamin D3 udah dikonsumsi belum? Untuk anak umur 3 tahun, vitamin D3 pada dasarnya kebutuhannya yang 400 IU kakak. Tapi karena ada qadarullohnya ada alergi, berarti bisa dinaikkan dosisnya. Kakak tester di 800 IU. Alerginya belum membaik, kakak naikkan menjadi 1000 IU. Untuk anak umur 3 tahun boleh. Jadi semakin kita memiliki kondisi peradangan, semakin kita memiliki kondisi alergi, maka kebutuhan vitamin D3 kita akan semakin tinggi. Jadi tester dulu di 800 IU, nggak nampol, naikin jadi 2000 IU. 1000 IU, 1000 IU. Semua kondisi alergi membutuhkan zinc dan quercetin. Balik lagi seperti kakak Mega tadi. Aku rekomendasi zinc quercetin. Sebenarnya sih aku motivasinya untuk cari produk yang benar-benar tercipta untuk anak. Tapi sulit kak. Produk zinc yang mengandung quercetin tercipta untuk anak itu sulit banget dapetin brandnya. Walaupun ada, kakak harus belinya di luar negeri gitu ya kakak. Sama kayak kakak Mega tadi kan kesulitan. Kalaupun kakak mau nyoba, mungkin nanti bisa dibantu kita puyerkan untuk si kondisi anak kakak. Terus probiotik, semua alergi membutuhkan probiotik. Selanjutnya bipollen. Bipollen itu bagus dalam menunjang proses alergi kakak. Bipollen. Probiotik, zinc quercetin, vitamin D3, 800 hingga 1000 IU tergantung toleransinya. Kemudian kakak pertimbangkan untuk probiotik, vitamin D3, zinc sama si quercetin. Dom, saya minum magnesium glycinate, efeknya tidur malam terlalu nyenyak. Nggak tahu-tahu apalagi subuh, nggak apa-apa dong. Berarti kan deep sleep banget kak, nggak apa-apa dong. Kakak berarti nggak apa-apa dong deep sleep banget. Udah selesai. Dok, EGFR 82 masih aman minum cuka apel. Kakak keluhannya apa? Kalau memang kakak keluhannya itu bener-bener GERD yang membutuhkan yang GERD seged-gednya gitu, kakak masih bisa toleransi di 82. Kakak minum cuka apel di dosis yang santai, 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore kakak user. Tapi kalau kakak user ngerasa dengan cuka apel kok masih belum efektif,
kakak stop cuka apelnya, ganti ke betaine HCl karena kakak membutuhkan asam yang lebih besar. Betaine HCl 1 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore gitu. Karena kalau ditingkatkan lagi cuka apelnya di 3 kali per hari nggak oke untuk ginjal kakak gitu kakak ya. Dok, ada yang jual D3K2 45 Naturbell 45.000. Mah murah banget kakak. Enggak lah kakak, Naturbell tuh brand besar kakak. Teman-teman kalau mau nyari suplemen ada di etalase Dominion, ada Deutermiayu tuh aku garansi 100% original ya. Dok, rambut rontok suplemennya apa untuk anakmu 20 tahun? Biotin, kolagen, vitamin D3, zinc. Biotin, kolagen, zincnya pakai zinc selenium. Kakak bisa pakai zinc selenium 1 kapsul per hari. Kemudian ada di etalase Domiklinik atau biotin kolagen dikonsumsi 2 kapsul per hari. Kemudian vitamin D3 udah pasti ya kak, 10.000 IU per hari. Dok, saya gastritis, sensasinya mual muntah, perut penuh, suplemen selain probiotik apa? Kakak mama bisa pertimbangkan pakai paket gastritis di Domiklinik. Jadi di Domiklinik dan di Dr. Miayu itu ada paket gastritis, ada paket pre-diabetes, ada paket hipertensi, ada paket diabetes, dan paket gastritis. Itu aku memudahkan teman-teman kalau bingung nyarinya apa aja gitu ya. Nanti di situ sudah ada panduan pola makannya seperti apa gitu ya kak. Kak, aku asam urat yang tinggi. Ibu Kurnia, ibu mohon izin dicari tahu asam urat ibu tinggi karena apa? Karena memang misalnya asam urat saya tinggi karena penurunan fungsi ginjal, berarti ibu sebisa mungkin untuk memperbaiki fungsi ginjalnya. Teman-teman yang asam urat tinggi itu ada resiko kalian itu terlalu banyak konsumsi fruktosa, karena hasil oksidasi fruktosa itu mengakibatkan asam urat semakin tinggi. Diturunkan konsumsi gula dan segala turunannya ya kak. Kalau kakak yakin tidak ada penurunan fungsi ginjal, untuk asam urat yang tinggi, vitamin D3K2 20.000 IU, potasium sitrat 6 kapsul per hari, 2 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore, dan magnesium sitrat. Tapi potasium sitrat dan magnesium sitrat tidak boleh dikonsumsi kalau penurunan fungsi ginjal. Jadi sebelum ibu konsumsi suplemen untuk asam urat, pastikan dulu fungsi ginjal ibu dalam kondisi baik. Dom, apakah boleh kalau sudah rutin D3K2 terus bekam tiap bulan? Nggak apa-apa. Kalau hipokalemia yang bagus vitamin apa? Hipokalemia pakai KSR, itu ada di apotek kakak 600 mg. Hipokalium kakak berapa nilainya? Saya lagi konsumsi obat TBC, kemarin cek asam urat 15 dom. Betul, karena salah satu obat TBC etambutol itu dapat meningkatkan asam urat kakak. Itu memang diakui. Obat-obat TBC dapat meningkatkan asam urat naik. Memang seperti itu kakak. Dok, ibuku ada pengentalan darah, minum D3 10.000 IU, nggak apa-apa kakak, mau naik 20.000 naikin. Tambahin natosera, selama nggak konsumsi Xarelto dan warfarin, konsumsi natosera, omega 3 fish oil, itu oke banget kakak. Untuk masalah yang pengentalan darah ya, vitamin D3K2, kemudian tuh magnesium, taurat, kemudian kakak pertimbangkan natosera, itu ada di paket hipertensi. Kakak kalau di dalam tambahin omega 3 fish oil itu lebih baik. Kemarin cek 3,2. Kakak asma, kakak cari di apotek namanya KSR 600 mg, kakak konsumsi 2 kali sehari. Kemudian kakak lakukan evaluasi setelah konsumsi itu selama 10 hari berapa nilai kalium kakak. Kalau sudah mengalami udah normal, lepasin KSR-nya. Kakak cari tahu kenapa sih kakak kok bisa hipokalemi, pasti itu ada alasannya. Asam urat itu bisa terbantu dengan banyak minum air putih nggak sih dong? Kalau dalam kondisi kakak ingin mencegah terjadinya asam urat bisa. Tapi kalau sudah terjadi asam urat hanya mengandalkan banyak minum air putih itu sulit kakak. Karena asam urat tuh harus dikeluarkan, ditarik sama potasium gitu kakak dia. Kalau mencegah bisa, tapi kalau mengobati perlu lebih spesifik suplemennya. Dok, saya gampang banget kaku otot leher, kenapa ya dok? Apa kelebihan vitamin D3? Saya minum D3 tiap pagi. Enggak kakak, bukan kakak Andika. Vitamin D3 10.000 IU nggak kelebihan. Kakak Andika, aku punya pasiennya itu baru melakukan MCU di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Hari ini menghubungi aku. Kakak tahu berapa kadar vitamin D3-nya? 300. Kakak tahu berapa kadar vitamin D3-nya? 300. Tapi fungsi ginjalnya 110.
Fungsi ginjalnya 110, hasil vitamin D3 300. Diomelin sama dokter di Malaysia, kamu konsumsi apa ini, kenapa bisa segini fungsi ginjalnya. Tapi pasiennya dalam kondisi sehat walafiat kan, sehat secara general. Tapi ya memang karena ada gastritis gitu ya kakak, karena memang ada masalah GERD, ya sakitnya ya seputar pencernaan. Tapi fungsi jantungnya oke, kemudian fungsi ginjalnya oke. Jadi itu aku tidak pernah menganggap konsumsi vitamin D3 10.000 itu sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena memang kita kebutuhannya tuh seperti itu, Kak. Kemudian, kondisi kelebihan vitamin D3 yang mengakibatkan toksisitas itu terjadi pada kondisi kanker dan hipertiroid. Seperti kayak kakak Luna tadi, mamahnya kalsiumnya 17. Karena kalsium 17, makanya aku larang konsumsi vitamin D3. Walaupun hanya dosis kecil. Tapi kalau kakak bukan kanker, kakak bukan hipertiroid, konsumsi vitamin D3 10.000 itu adalah kewajiban kakak. Itu menurut aku. Memang agak berbeda dengan dokter konvensional medicine, jadi silakan kakak untuk memilih gitu ya kak. Seperti kolesterol, aku punya pasien yang kolesterolnya 600, aku punya pasien yang hasil vitamin D3 260 gitu. Tapi aku bisa menjamin semuanya fungsi ginjalnya baik. Tapi tentu aja kalau aku sampaikan ini di VT gitu ya kak, ini sesuatu yang takutnya penyampaiannya itu kurang pas, nanti jadinya rame gitu. Jadi kadang-kadang tuh untuk lab-lab yang unik tuh aku sampaikannya lewat live, karena aku bisa menjelaskannya itu secara langsung gitu ya kakak. Menurut aku tidak memberikan fungsi ginjal. Kalau terjadi sesuatu dengan kalian, apapun itu, entah sakit kepala, entah kalian jadinya keleangan, mohon izin, periksa dulu pola makan kakak. Karena pola makan tuh yang utama ya kak. Apa aku sering nyicip bumbu seblak ya dom, kan isinya ikan-ikan olahan. Kakak, iya betul atuh kakak ya. Seblak itu banyak banget ya kak zat karsinogeniknya ya kak. Dok, rekomendasi suplemen untuk kulit apa ya? Usia 37 tahun, astaxanthin, omega 3 fish oil, vitamin D3, probiotik, glutathione. Banyak kakak. Kakak maunya yang mana? Itu aku konsumsi semua kak. Astaxanthin, glutathione, probiotik, vitamin D3, K2. Dok, kadar magnesium untuk umur 30 berapa? Kakak tidak pernah aku agak lupa deh ya kak, tapi kalau aku nggak salah ingat 1,7 sampai 2,5 kak untuk kadar magnesium dalam darah. Tapi pada dasarnya itu tuh magnesium tuh banyaknya di dalam sel. Kita tidak bisa mencari tahu secara valid hasil magnesium dalam darah, karena magnesium tuh banyak dalam sel gitu. Tidak pernah ada konsumsi magnesium akhirnya mengakibatkan kelebihan magnesium ya teman-teman. Tapi kalau kelebihan kalsium tuh banyak. Dok, aku beli magnesium glycinate, baby aku 54 ada gastritis sama GERD. Juga salah beli ya dok. Kakak glycinate-nya mereknya apa kakak Ronald? Untuk asma dan pegal-pegal baiknya apa dong? Kakak untuk asma dan pegal-pegal vitamin D3K2 di 20.000 IU, magnesium, kakak pakainya untuk pegal-pegal magnesium malate. 1 tablet sesudah makan pagi sama sore. Terus zinc quercetin. Kakak zinc quercetin vitamin C untuk kondisi alergi kan? 3 kapsul per hari. Ingat ada vitamin C-nya, selama kakak tidak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali, silahkan kakak konsumsi zinc quercetin 3 kapsul per hari. Probiotik kakak, untuk semua asma perlu probiotik ya. Dok, nggak ada nyeri ulu hati, cuma dada sesak sampai punggung, tapi perut ada kadang perih, itu gastritis dan GERD. Kakak Eva, kakak mengalami gastritis dan GERD. Kakak mengalami gastritis dan GERD, makasih kakak dia. Kakak mengalami gastritis dan GERD, sehingga kakak sangat membutuhkan paket gastritis. Kakak selesain dulu nyeri ulu hatinya, kalau tidak baru kakak masuk ke tahap konsumsi cuka apel. Dok, pada kanker dan hipertiroid kalsium normal nggak apa-apa kan vitamin D3? Nggak apa-apa kakak Zalkim. Kalau hipertiroid 30.000 IU, tapi kalau kanker untuk selama kalsiumnya normal konsumsi 50.000 IU. Kakak benar-benar mempertimbangkan pada kasus kanker selama kalsiumnya normal konsumsi 50.000 IU. Itu dari aku ya kak. Kakak Artina nggak apa-apa, kakak tetap beli itu tapi konsumsinya 2 kapsul per hari. Kakak Artina aman. Kakak konsumsi 2 kapsul per hari. Vitamin untuk diabetes, kakak Sri Suratmi, kakak ibu boleh cari di etalase Domi Klinik atau di Dr. Meayu, itu ada paket diabetes, silakan untuk dipertimbangkan. Vertigo, karena kakak kekurangan vitamin D3 20.000 IU. Kakak, seperti kata-kata Ricky, sudah malam. Alhamdulillah, makasih ya dok, sama-sama. Kakak kalau nggak ada keluhan nggak apa-apa minum cuka apel, nggak apa-apa kakak. Cuka apel nggak ada keluhan nggak apa-apa. Cuka apel itu makanan fermentasi yang bagus banget untuk usus kita. Dok, Metisol yang bagus merek Brown atau Now? Aku pakai Now.
jadinya nggak tidur ya. Kakak untuk keputihan pakai probiotik dari mana ya dia? Kakak untuk yang keputih-putihan pakai probiotik untuk Miss V ya, 2 kapsul per hari, sama Candida Kyoli Candida yang warna hijau itu 2 kapsul per hari. Silahkan dipertimbangkan ya kak. Untuk gastritis erosif, gastritis biasa, kakak pakainya paket gastritis. Kakak Dwi, kakak gastritis nggak boleh cuka apel. Kakak Dwi, kakak gastritis nggak boleh cuka apel. Kakak pakainya paket gastritis. Jauh-jauh dari cuka apel ya teman-teman kalau kalian gastritis ya kakak Dwi ya. Teman-teman mohon izin ya kakak urang untuk sinusitis vitamin D3K2 20.000 IU, zinc quercetin 3 kapsul per hari dan probiotik ya. Mari kita bobo iya. Kakak paket gastritis